Pemirsa apa kabar? Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 23 Oktober. Seiring dampak angin monsun timur laut, Badan Cuaca Pusat terus mengeluarkan peringatan hujan lebat di area pegunungan kota Taipei, New Taipei, dan Yilan. Sementara kawasan Kirong akan turun hujan lebat sporadis. Jalur kereta Pingxi telah berhenti beroperasi selama 3 hari berturut-turut karena fondasi di bawah rel dekat stasiun Lingqiao terkikis longsor sepanjang 100 meter lebih. Lereng di bawah lintasan kereta terkikis hujan, kini cuma sisa jalan aspal yang beresiko putus sewaktu-waktu. Setelah melakukan inspeksi, petugas TRC menyatakan berhubung area longsor tidak terhubung keluar oleh jalanan lain, semua mesin dan tanah cuma bisa diangkut lewat kereta. Maka diprediksi lintasan baru selesai diperbaiki pada akhir November. TRC telah meluncurkan layanan bus antar jemput. Banyak penumpang tiba di stasiun Ruifang sejak pagi untuk naik bus. Seiring liburan selama 3 hari dari tanggal 24 hingga 26 Oktober, jalur Pingxi akan beroperasi antara Ruifang Shifen, sedangkan rute Shifen Qingtong akan dioperasikan oleh bus jalan bebas hambatan. Sarana rel tetap dihentikan sementara pada hari kerja untuk diperbaiki dan digantikan oleh bus antar jemput. Angin monsun timur laut membawa hujan lebat. Sebuah dinding penyangga longsor di Qingsan Road, Gunung Yang Mingsan hancur, menyebabkan longsor dan pohon tumbang serta melumpuhkan jalan. Petugas membersihkan jalan di bawah terpaan hujan dengan menggunakan mesin untuk mengeruk tanah. 明天白天到这个明天晚间后天清晨这一段，看起来通通如果是在这种北部、东北部地区，看起来雨都还是会持续的下。 CWA menjelaskan wilayah utara dan timur selama liburan 3 hari ini tetap diselimuti cuaca mendung, basah, dan sejuk. Hujan berangsur mereda pada hari Sabtu, namun hujan lebat tetap turun di wilayah utara dan timur. Sedangkan angin monsun timur laut akan kembali menguat tanggal 26. Kasus dugaan pertama wabah ASFI virus ditemukan di Taichung. Kementerian Pertanian segera mengumumkan larangan distribusi dan penyembelihan babi selama 5 hari untuk memutuskan rantai penularan. Namun sudah ada 28 ekor babi yang terlanjur beredar di pasaran. Meski pihak kementerian menegaskan bahwa stok daging babi beku di Taiwan masih cukup, kebijakan mendadak ini membuat pedagang kecil dan warung makanan yang bergantung pada daging babi segar kewalahan. Kendaraan yang memasuki pasar daging wajib didesinfeksi dan wartawan dilarang masuk. Total 1.855 ekor babi yang akan disembelih tiba tanggal 22, berkurang 400 hingga 500 ekor dari biasanya. Desinfeksi akan diluncurkan selama pasar ditutup 5 hari mendatang. Ditekankan bahwa pemantauan selama bertahun-tahun telah membuktikan bahwa babi dan dagingnya aman untuk kebutuhan konsumtif. Walau otoritas telah menyediakan pasokan daging beku, toko makanan yang mengandalkan penggunaan daging babi segar mengaku kewalahan. 措手不及啊，因为不知道怎么营业啊，就等于是要强迫员工去放无薪假了。 Sebuah restoran nasi babi panggang menyampaikan mereka mungkin terpaksa tutup akibat cadangan minim. Pemilik toko bakwan juga menyampaikan hal serupa. Pedagang daging babi di Ciai juga mengalami dampak signifikan. 无多啊，无奈呀，无要弄，一切临时决定的呀。 Pemkot Taichung menemukan 28 ekor babi di peternakan yang terlibat kasus telah beredar di pasaran, terutama di kota Taichung, sebagian di Changhua dan Chiayi. Upaya pengawasan ketat di area perbatasan selama 7 tahun berhasil menangkal masuknya wabah ASFI virus ke Taiwan. Namun munculnya kasus pertama wabah ASFI virus di Taichung menjadi tantangan baru dalam mekanisme pencegahan penyakit. Singapura tengah mempertimbangkan merevisi undang-undang untuk menerapkan hukuman cambuk sebagai upaya untuk menekan kasus penipuan. Sejumlah legislator di Taiwan juga mendorong agar pemerintah mengevaluasi kelayakan penerapan hukum serupa. Kementerian Kehakiman Taiwan menyatakan akan mengumpulkan berbagai pendapat terlebih dahulu. Namun, kelompok aktivis hak asasi manusia menilai hukuman cambuk dapat merusak citra Taiwan di mata dunia. Seorang wanita di Pingtung menjadi korban investasi daring dan tertipu lebih dari 1 juta dolar Taiwan. Lewat pengintaian selama beberapa hari dan tembakan peringatan, polisi akhirnya berhasil menangkap kurir penipuan. Menanggapi maraknya kasus penipuan, pemerintah Taiwan telah merevisi 4 undang-undang anti penipuan tahun lalu. Namun sejumlah legislator menilai upaya tersebut masih kurang tegas dan merekomendasikan hukum cambuk Singapura. Namun ada pula legislator yang menilai penerapan hukuman cambuk dapat menyebabkan kemunduran dalam pelindungan hak asasi manusia. Sementara ormas menyerukan agar upaya pemberantasan diimbangi dengan beratnya hukuman dan mekanisme pembinaan.
Penggunaan skuter listrik menjadi pemandangan umum seiring meningkatnya populasi lansia di Taiwan. Namun, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan skuter listrik juga sering terjadi. Tahun lalu saja, Taitung mencatat 14 kasus. Menanggapi masalah ini, salah satu komunitas di Taitung mengadakan sosialisasi keselamatan berkendara skuter listrik dalam perayaan Hari Lansia atau lebih dikenal sebagai Festival Chongyang agar para lansia dapat berkendara dengan lebih aman di jalan. Arena menyerupai tempat ujian SIM dirancang di pusat kegiatan warga. Tempat latihan yang lengkap dengan lampu lalu lintas berhenti sebelum melanjutkan ini ditujukan agar para lansia mempelajari pengetahuan dan keterampilan keselamatan saat menggunakan skuter listrik melalui simulasi. Penggunaan skuter listrik oleh lansia semakin meluas. Menurut aturan, skuter listrik harus dikendarai di trotoar, tetapi daerah pedesaan sering tidak tersedia trotoar sehingga lansia mudah mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, pengguna diimbau agar selalu menepi di sisi jalan atau di trotoar serta mematuhi rambu dan lampu lalu lintas demi keamanan. Sejak awal tahun ini, banjir bandang melanda berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Hujan deras di Pulau Bali bulan lalu menyebabkan bencana yang menewaskan 18 orang. Pakar menilai salah satu penyebab parahnya bencana kali ini adalah komersialisasi sektor pariwisata lewat eksploitasi lahan berlebihan yang akhirnya menghilangkan fungsi konservasi tanah dan air. Hujan deras di Bali bulan September lalu memicu banjir bandang dan merenggut setidaknya 18 jiwa. Pakar menunjukkan bencana parah kali ini bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam sekejap, namun juga akibat eksploitasi lahan berlebihan. Kalau menurut catatan kami, dia tidak serta-merta hanya di-trigger atau terjadi akibat hujan ekstrim ya, tapi juga ada salah satu faktor yang juga signifikan yang mesti kita lihat, yakni perubahan bentang alam atau alih fungsi lahan yang sangat signifikan terjadi di Bali. Bali selalu menjadi destinasi favorit para wisman, namun hal ini juga memicu eksploitasi lahan secara ekstensif. Banyak lahan pertanian dan hutan digarap untuk membangun gedung, sehingga perannya dalam konservasi tanah dan air hilang. Jika ini tidak dapat kita perbaiki kembali, maka Desember, Januari ketika puncak musim hujan, kita khawatir akan terjadi bencana yang lebih besar lagi dari akibat tingginya curah hujan yang akan kita terima di Provinsi Bali. Sistem pembuangan sampah juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Dari 4.200 ton sampah per hari di Bali, hanya separuhnya saja yang diproses. Sisanya sering mengalir ke sistem drainase akibat kurangnya penanganan terkoordinasi, mengakibatkan pipa air tersumbat. Walau Pemda telah mengumumkan pemberdayaan kawasan lainnya untuk mengatasi hal ini, pakar khawatir hal ini hanya akan semakin melemahkan fungsi lahan dalam mengendalikan banjir. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.